Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Nur Inayah, NIM 304250048 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Kelas B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa keemasan Islam. Kalian tahu nggak sih kalau masa keemasan Islam itu terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, dinasti kedua dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berasal dari keturunan paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abbasiyah kedua memilih Baghdad sebagai pusat pemerintahan sebelum kemudian pindah ke Samarra pada abad ke-9. Dengan menggulingkan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan, Bani Abbasiyah memperoleh kekuasaan secara revolusioner dan liberal. Dinasti Abbasiyah berkuasa sekitar 5 abad dari tahun 130 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan. Dimulai dengan penerjemahan karya asing, terutama karya Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian Baitul Hikmah, serta perkembangan mazhab-mazhab ilmu pengetahuan sebagai hasil dari kebebasan berpikir. Hal tersebut merupakan contoh kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban Islam ini tidak terlepas dari peran penting kota Baghdad yang menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah pada masa itu. Nama dinasti Abbasiyah berasal dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah bin Al-Safah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, juga dikenal sebagai Abu Al-Abbas Al-Safah, yang merasa lebih berhak memegang kekhalifahan daripada Umayyah karena mereka adalah keturunan dari Bani Hashim yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selama 5 abad, Daulah Abbasiyah dipimpin oleh lebih dari satu keluarga Abbasiyah dengan pemerintahan pusat di Baghdad dari tahun 130 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti Bani Abbasiyah muncul setelah Bani Umayyah runtuh. Sebagai khalifah pertama, Abu Al-Abbas dengan dukungan Panglima Abu Muslim, dia berhasil mengalahkan sekelompok pemberontak termasuk Syiah dan memerintah khalifah Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pemerintah Abu Al-Abbas berlangsung selama 5 abad dengan 37 khalifah. Di antara 37 khalifah, di antaranya ada 5 yang berperan dalam membangun peradaban Islam sehingga menjadi model peradaban dunia. Nama-nama khalifah tersebut adalah Abu Al-Abbas Al-Safah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Berdirinya dinasti Abbasiyah merupakan hasil dari ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, serta keinginan untuk mengembalikan kepemimpinan Islam ke dasar-dasarnya. Dianggap bahwa dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus telah menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan Islam dan melakukan diskriminasi terhadap orang non-Arab dan orang Muslim di provinsi-provinsi. Kemampuan mereka untuk memanfaatkan kelemahan umum terhadap Umayyah adalah faktor lain yang mendukung keberhasilan revolusi Abbasiyah. Selain itu, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk Persia. Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya terutama di bawah Khalifah Harun Al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada saat ini, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan perekonomian, kemakmuran, kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Karena itu, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban dunia. Selama 5 abad, dinasti Abbasiyah memiliki sejarah yang cemerlang dalam berbagai bidang, membawa dunia Islam ke era keemasannya, antara lain kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan menjadi pusat Islam dunia.
Hal ini dicapai melalui terbentuknya lembaga-lembaga ilmu seperti Baitul Hikmah dan dukungan kuat dari para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi para ilmuwan Muslim pada masa itu mempengaruhi dunia Islam dan peradaban global secara keseluruhan, membawa kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terus kita gunakan hingga saat ini. Kota Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjadi kota seribu ilmuwan, penerjemah literatur ilmiah dari banyak negara kuno seperti Yunani, Persia, dan India marak dilakukan. Banyak bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan hukum telah berkembang dengan pesat, dan menariknya dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah adalah sebagian besar orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya orang-orang yang berasal dari bangsa Arab atau dikenal sebagai kaum Mawali. Kaum Mawali adalah kaum Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang Persia, menerjemahkan karya ilmiah dari berbagai peradaban dan melahirkan ilmuwan terkenal seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Haytham. Abbasiyah menjadi pusat pengetahuan global. Mereka berkontribusi pada bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan hukum, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Yang kedua ada karya sastra dan seni. Peradaban Islam memiliki warisan yang kaya dalam bidang sastra dan seni. Karya sastra Islam mencakup berbagai genre seperti puisi, prosa, dan teater yang seringkali mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Kumpulan cerita rakyat Arab 1001 Malam, salah satu karya sastra Islam yang terkenal, memiliki pengaruh besar pada sastra dunia. Karya sastra yang luar biasa dibuat oleh penulis terkenal seperti Al-Mutanabbi, Abu Nawas, dan Ibnu Khaldun. Selain itu, seni kaligrafi, arsitektur, dan musik berkembang pesat dan menghiasi masjid, istana, dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada perkembangan ekonomi. Wilayah Abbasiyah memiliki posisi strategis yang menguntungkan, menghubungkan jalur perdagangan penting seperti jalur sutra dan jalur laut Mediterania, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol perdagangan internasional dan memperoleh keuntungan besar. Oleh karena itu, kemajuan dalam industri dan pertanian telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perekonomian dapat berkembang pesat selama masa pemerintahan Abbasiyah karena relatif stabil dan pengaruh kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti teknik, matematika, dan astronomi telah berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Kemajuan ini juga berdampak positif pada rakyat, menyebabkan kemakmuran dan kemajuan dalam budaya dan ilmu pengetahuan, dan menjadikan ekonomi Abbasiyah sebagai pusat perdagangan dan peradaban dunia. Yang keempat, penerjemahan dan penyebaran Islam. Penerjemahan dan penyebaran Islam dilakukan secara aktif. Islam menjadi lebih populer saat para dai dan ulama menyebarkannya ke seluruh dunia. Penerjemahan telah terjadi sebelumnya pada masa dinasti Umayyah. Tetapi pada masa dinasti Abbasiyah, terjemah berbahasa asing, terutama bahasa Yunani ke Persia, ke dalam bahasa Arab berkembang. Dampak pengaruhnya dari penerjemah dan menyebarkan Islam, yakni penyebaran Islam dan penerjemah Al-Quran dan sastra Islam lainnya ke berbagai bahasa telah memainkan peran penting dalam menyebarkan agama ke seluruh dunia. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Di dunia Islam, terjemahan karya ilmiah ke dalam bahasa lain membantu kemajuan ilmu pengetahuan, pertukaran budaya, menerjemahkan sejarah, sastra, dan filsafat telah memperkaya khasanah budaya Islam dan telah membuka peluang dialog antar budaya. Kesimpulannya, Daulah Abbasiyah menjadi bagian penting dari sejarah peradaban Islam. Mereka meninggalkan warisan yang kaya dan beragam, dari mulai sastra Arab, ilmu pengetahuan, arsitektur, seni, dan penerjemahan, karya klasik dari peradaban Yunani dan Romawi. Warisan peradaban Islam dari masa Abbasiyah memiliki dampak besar pada masyarakat Muslim secara keseluruhan, dan pada kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia dan berpengaruh hingga saat ini.